Perbedaan pendapat itu seringkali membuat orang mudah panas. Iya. Dan partai politik suka atau tidak, karena ini adalah kontestasi politik begitu, bertanggung jawab. Bagaimana menurut Anda soal pertanggungjawaban itu? Saya kira begini ya, masalahnya adalah kesadaran kenapa kita berpolitik. Kalau kita berpolitik itu untuk cari kekuasaan, memperkaya diri dan golongan kita, nah di situ. Ya karena nanti itu namanya rebutan kekayaan, rebutan harta, rebutan kue. Nah di situ akan terjadi gesekan keras. Jadi menurut Anda Tapi kalau pelaku politik, pemimpin politik, partai politik, kita terjun ke politik, tugas kita atau yang kita rasakan panggilan kita, kewajiban kita adalah untuk mengabdi, untuk berbakti, untuk membawa kebaikan, untuk memimpin ke arah yang baik, yang sejahtera. Kan tidak perlu terjadi ketegangan. Bukankah politik itu ujungnya kekuasaan? Iya, tapi Pilpres, benar kekuasaan, tapi kekuasaan untuk apa? Ya, kekuasaan untuk apa? Kekuasaan untuk memperkaya diri dan golongan dan keluarga, mau bangun dinasti, atau kekuasaan untuk rakyat, kekuasaan untuk mengabdi? Kalau kekuasaan untuk mengabdi, kan namanya silakan. Sekarang Anda memimpin, buatlah yang terbaik untuk rakyatmu. Nanti ada giliran. Kalau kamu capek atau kamu tidak mampu, ya kamu juga jangan ngotot. Kan begitu kan? Jadi naik turun harusnya dibikin biasa. Ini pengertian republik seperti itu. Jadi menang kalah juga hal biasa menurut Anda? Iya dong. Masa main sepak bola aja, masa harus menang terus? Kan ada pihak yang menang, ada pihak yang kalah. Nah sekarang coba, di mana ada kejuaraan sepak bola lah, apa di mana kalau yang kalah harus ngamuk? Ada mungkin sepak bola tingkat mana itu ya, tingkat kampung lah gitu. Sekarang juga nggak begitu ya. Jadi kita power for what? Tujuan untuk apa ya? Kekuasaan untuk apa? Kalau kekuasaan untuk apa, kebaikan semua orang, itu lebih baik. Iya. Jadi ibarat ya, kalau pesawat terbang, ya pilot kan harus gantian. Kalau nggak dia capek gitu loh. Jadi sistem politik juga ibarat sebuah pesawat atau sebuah apa kapal, ya kan? Jadi nahkoda itu kalau nggak ganti-ganti capek. Jadi biasa dong, kita cari nahkoda yang terbaik. Baik. Kalau menang kalah adalah sebuah hal biasa. Jika paslon nomor 3 yang diusung oleh Partai Gerindra kalah, Anda juga masalah. Ya gimana? Masa mau apa? Kalau kita kalah, asal lah ini. Asal jangan curang. Ya kan? Coba orang main sepak bola aja kalau dicurangi. Nah, jadi ini tidak. Demokrasi itu adalah sistem politik terbaik dibandingkan yang lain. Sistem kerajaan, ya kan? Bapaknya hebat, anaknya belum tentu. Sistem oligarki, ya kan? Masa hanya sekelompok keluarga saja yang menentukan kehidupan bangsa, ya kan? Sistem apa? Sistem ningrat, aristokrasi. Hanya golongan ningrat, ya, sama juga. Sistem apa? Sistem plutokrasi, yang kaya yang boleh mimpin. Ya, jadi ribuan tahun diketemukan demokrasi. Rakyatlah yang harus memilih pemimpin-pemimpinnya secara damai, secara dan adil, secara demokratis. Nah, sistem demokrasi yang paling bagus adalah satu orang satu suara, transparan. Ya jangan akal-akalan. Orang nggak berhak milih, ya kan milih. Orang sudah mati 15 tahun, tiba-tiba bisa milih. Kemudian daftar pemilihan ada 5 orang, namanya sama. Partai Gerindra perhatikan itu ya? Perhatikan. Ya kita terus ya, karena ini akal-akalan ini tidak hanya terjadi di Indonesia. Ya. Anda simak, Presiden Trump saja, dia mengeluh bahwa ada sekian juta suara misterius di pemilihan Amerika.
Bayangkan kalau negara yang sudah begitu maju seperti Amerika, mereka saja membicarakan kemungkinan Manipulasi suara. manipulasi suara.